Hai semuanya, balik lagi di podcast kita yang santai tapi tetap ada isinya. Aku Rahma. Dan aku Risma. Pada episode kali ini kita mau ngebahas sesuatu yang gak bisa lepas dari kehidupan kita sekarang. Apalagi buat anak muda. Yaitu media sosial. Bener banget, media sosial itu sekarang itu udah jadi bagian dari keseharian kita. Kayak bangun tidur, buka HP. Mau tidur pun masih buka HP. Iya, kadang belum cuci muka kita udah buka Instagram. Bener banget, itu mah kamu. Kamu gak sih? Kamu. Iya. Kapan sih awal kenal media sosial? Aku tuh awal kenal media sosial itu waktu SMP. Nah, waktu itu aku pakai yang namanya Facebook. Nah, pas zaman itu lagi zaman-zamannya story alay gitu lah ya. Terus eh, terus kita nungguin lah tuh ada yang like atau enggak gitu. Sama, apalagi kalau udah ada yang komen itu rasanya seneng banget. Apalagi kalau yang komen itu crush. Ya, itu mah langsung jadi senyum-senyum. Nah, habis terus dari situ aku jadi mulai yang kenal yang namanya kayak Instagram, YouTube. Terus aku jadi cobain semua platform. Aku awalnya juga gitu, awalnya cuma buat seru-seruan, tapi lama-lama bisa menjadi tempat buat nyari hiburan, informasi, bahkan bisa bangun personal branding. Nah, itu tuh nggak cuma jadi tempat kita buat upload foto, tapi sekarang juga bisa jadi tempat buat cari cuan. Kalau kamu apa sih pengalaman yang paling berkesan banget di saat kamu pakai media sosial? Kalau aku sih pakai Instagram. Dulu awalnya cuma buat upload-upload foto gitu, tapi sekarang aku sudah mulai sedikit berani buat sharing kegiatan atau tugas kuliah gitu. Oh, berarti ngaruh ya ke kepercayaan diri? Ya lumayan lah ya. Aku sekarang jadi lebih sedikit berani buat tampil gitu, buat upload foto atau apa itu kegiatan. Aku awalnya juga gitu sih, aku lebih ke YouTube ya. YouTube tuh buat aku nyari referensi, tutorial, atau belajar hal-hal baru dari situ. Jadi ngerasa kalau media sosial itu nggak cuma tempatnya hiburan. Iya, bener banget. Media sosial itu juga bisa jadi tempat buat inspirasi gitu. Kayak misalnya lihat video yang produktif, terus kita jadi ikutan produktif. Iya, bener banget. Menurut kamu, kelebihan media sosial itu apa sih? Kalau menurut aku sih banyak banget. Yang pertama tuh mempermudah kita komunikasi. Jadi mau jaraknya jauh atau deket, itu tuh kita tetap jadi bisa konekan gitu loh. Nah, yang kedua tuh aksesnya jadi cepet banget. Kayak misalnya mau cari apa gitu, itu nanti kita tinggal search, terus nanti muncul deh apa yang kita cari gitu. Bener banget. Dan juga bisa jadi sarana promosi, terutama buat anak pariwisata atau UMKM. Media sosial tuh powerful banget. Setuju banget. Apalagi sekarang tuh banyak tempat-tempat wisata yang viral karena gara-gara TikTok atau Instagram gitu. Jadi menurut aku dampaknya tuh lumayan besar gitu loh. Selain itu juga bisa menjadi tempat berekspresi. Contoh, kita mau nulis, bikin video, foto, semua bisa di media sosial. Iya, jadi kita tuh jadi bisa mengekspresikan diri gitu loh di media sosial itu. Pasti media sosial itu banyak banget ya minusnya. Bener banget. Nah, salah satunya tuh bikin kecanduan. Kayak misalnya kita mau buka Reels Instagram nih. Niatnya tuh cuma mau 5 menit. Tahu-tahu udah 1 jam lewat. Jadi tuh kita nontonnya kayak nggak kerasa gitu loh. Relate banget. Aku juga sering gitu. Apalagi kalau lagi scroll tuh suka insecure. Nah, kalau itu kayak misalnya kita lihat postingan orang lain tentang pencapaiannya, liburan, atau kesuksesannya gitu. Itu tuh kita jadi bandingin diri kita sendiri gitu. Padahal orang lain itu postingnya cuma bagusnya aja gak sih? Bener banget. Nah, makanya itu pentingnya kita buat ngontrol diri. Jadi, kita tuh harus batasin diri kita biar nggak langsung percaya sama apa yang kita lihat gitu. Apalagi banyak berita hoax di luar sana. Gak semua berita di media sosial itu benar, guys. Nah, itu makanya kita nggak boleh langsung percaya sama apa yang
kita lihat di postingan, kayak kita tuh harus cek dulu gitu loh biar valid. Misalnya mau share ke orang lain tuh kita valid dulu, kayak misalnya kita lihat berita ini nih, nah ini tuh bener apa enggak, hoax apa enggak gitu, jadi jelas gitu Oh kalau nge-share ke orang lain. alah, oke. Kalau dampaknya ke kehidupan sehari-hari kamu apa sih? Kalau di aku sih lumayan besar ya, apalagi sekarang tuh zamannya media sosial. Semuanya butuh kan, kayak mau ngerjain tugas, komunikasi kelompok, cari referensi, pokoknya semua pakai sosial media. Sama sih, terkadang juga itu hubungan pertemanan dipengaruhi sama media sosial. Bener banget, kita dari media sosial itu malah bisa semakin dekat atau malah jadi salah paham cuma gara-gara lihat story atau chat gitu. Iya, makanya tuh kita penting banget buat tetap jaga komunikasi secara langsung, bukan cuma lewat layar HP aja atau lewat media sosial saja. Bener banget. Aku sih setuju ya, karena sosial media itu cuma sebagai alat ya, bukan seluruh tempat kehidupan. Itu Iya, ngomongin dampak tadi ya, aku tuh ngerasa media sosial itu berpengaruh banget ke pola pikir kita sehari-hari. bener banget. Kadang tanpa sadar kita tuh cara kita melihat sesuatu tuh jadi terpengaruh sama konten yang sering kita konsumsi. Misalnya kita lagi sering nonton konten motivasi, nah itu kita jadi ikut semangat. Tapi kalau kita sering konsumsi konten yang drama, itu juga ngaruh ke mood kita gitu. Bener banget, algoritma itu bukan soal tentang rekomendasi, tetapi juga bisa ngaruh ke mood kita sehari-hari. Bener banget. Nah, makanya sekarang aku tuh jadi lebih milih-milih untuk follow akun orang. Nah, aku juga mulai unfollow akun-akun yang bikin insecure dan overthinking. Nah, rasanya tuh jadi kayak lebih enak aja gitu, timelinenya jadi bersih, terus kontennya yang muncul jadi positif-positif. Masih aku juga gitu. Terkadang orang lebih milih berinteraksi pakai media sosial dibanding ngomong secara langsung. Iya, kadang jadi lebih berani ngomong tuh di komentar, tapi pas ketemu langsung malah jadi diem. Nah, jadi menurutku kita juga penting buat jaga keseimbangan. Jangan sampai semua hal yang kita lakuin itu lewat media sosial. Kita juga butuh ngomong secara langsung, cerita secara langsung, atau ketawa bareng-bareng sama temen secara langsung. Setuju banget. Dan satu lagi, sosial media itu bikin kita cepet banget tahu yang namanya tren. Entah itu tren fashion, makanan, sama satu lagi apa? Tempat viral. Oh iya, jadi persebarannya tuh kayak cepet banget gitu. Apalagi kalau udah viral, pasti besoknya langsung rame pakai banget. Benar, jadi sosial media itu powerful banget. Bisa mempengaruhi opini kita, sama keputusan kita. Terus bisa juga tinggal kita milih mau jadi pengguna yang cuma ikut arus atau yang sadar dan bijak gitu. Setuju banget. Jadi intinya bukan soal sering atau enggaknya kita menggunakan media sosial, tapi bagaimana cara kita buat menggunakannya. Nah, itu bener banget. Ya, ada nggak sih pengalaman lucu gara-gara sosial media? Aku tuh pernah banget ya ada pengalaman lucu. Nah, waktu itu kan masih jadi maba ya, masih belum banyak punya teman. Terus aku nggak sengaja malah salah kirim pesan ke kakak tingkat. Oh my god, astaga isinya apa? Nah, waktu itu sih nggak aneh-aneh ya, cuma kayak perkenalan aja buat cari temen gitu pas jadi maba. Aku juga pernah sih. Aku tuh niatnya mau posting story kan, niatnya mau close friend, malah kesama orang. Kalau itu sih bahaya banget sih, soal malunya itu loh. Jangan ditiru guys. Jadi intinya media sosial itu punya dua sisi. Ada sisi positif yang bermanfaat banget. Dan juga ada sisi negatif kalau kita itu nggak bijak dalam cara menggunakannya. Betul banget. Jadi semuanya tuh tergantung dari kita ngegunainnya tuh gimana. Jangan sampai kita tuh jadi dikontrol oleh media sosial. Tapi
kita yang harus kontrol dengan diri sendiri gitu. Semoga teman-teman yang ngedengerin kita bisa bijak dalam menggunakan sosial media. Oke, mungkin segitu dulu obrolan kita hari ini. Jangan lupa tetap stay positif dan gunakan media sosial dengan cerdas. Terima kasih dan bye-bye.